Selamat siang, sudah ada yang gabung? Siang, sudah ada yang gabung? Yang Pak. Oh, Pak. sudah keluar akhirnya. Iya. Semoga kuliah kita walaupun online tapi masih bisa menyenangkan ya. Karena ya Amin. adanya virus-virus itu. Suara saya kedengaran jelas tapi ya? Jelas, Pak. Oh, ya udah. Ini yang masuk 19 orang. Oh, ya saya lihat dulu. Oh, ada yang matiin suara ya, pantesan. Gak ada ininya. Yang masuk 21 orang. Ya, kita sambil nunggu yang masuk sampai agak banyak ya. Kan ini baru jam 1 pas. Iya, Pak. Sambil nunggu yang lain, kita sebenarnya kuliahnya masih kurang 2 kali sih. Karena kita kan ada ada kuliah yang kosong sekali. Jadi harusnya ada pengganti sekali sama ada kuliah yang minggu ke-6 juga gitu ya. Nah, rencananya nanti gini, yang minggu ke-7 kan kita ada kuliah minggu ke-7 juga. Kuliah minggu ke-7 itu mau saya buat presentasi. Lah, waktu presentasinya yang agak repot. Saya terus terang ini belum terlalu banyak mempelajari sampai detail tentang Zoom-nya ini. Tapi untuk yang presentasi nanti sementara ini setahu saya yang bisa share screen itu host-nya atau semua ya? Semua bisa ya share screen-nya? Karena nanti Bisa waktu semua kok, Pak. presentasi kalau bisa semua berarti waktu presentasi nanti tinggal yang kelompok yang presentasi nanti share screen terus kemudian saya yang jadi pendengarnya. Ceritanya gitu berarti harusnya ya. Untuk yang untuk yang lain nanti juga diharapkan juga ikut join gitu. Jadi minggu depan untuk presentasinya yang lain juga ikut join. Jadi yang lain juga bisa mendengarkan temannya presentasi. Nah, materi presentasinya itu nantinya kan kalian sebelumnya ini sudah bikin yang kapan hari perencanaan BI yang untuk apa waktu itu ya? Waktu itu soal dari saya ya, yang soal UTS itu ya kalau nggak salah ya. Nah, Iya, Pak. nanti untuk yang presentasinya, jadi kita melanjutkan yang itu kan perencanaan BI, lalu kita lanjutkan sampai bikin star skemanya gitu ya. Nanti dipresentasikan lengkap sampai star skemanya. Nah, hari ini kita jadinya belajar mengenai star skemanya. Cuman ini ada sesuatu juga ini. Kok maksimal meetingnya cuma sekali 30 menit, makanya kan kuliahnya tadi cuma 30 menit akhirnya deh. Karena nggak bisa lama-lama ternyata kalau yang basic plan ini. Nanti saya coba minta yang ada license-nya, cuman karena ini belum jadi ya sementara kita 30 menit. Nanti kalau memang kurang mungkin kalau misalnya besok kalian masih bisa kuliah juga gitu ya, besok kita tambah lagi 30 menitnya gitu. Tapi kalau enggak ya Senin aja kalau misalkan besok kalian ada keperluan. Cuman harusnya kalau di masa corona nggak ada yang jalan-jalan kan di hari Sabtu Minggu. Harusnya. Pacarnya kangen mungkin, Pak, kalau jalan-jalan. Nah, kita mulai ya karena ini waktunya 4 menit ini, 26 menit lagi. Kita waktunya mepet sekali ini ya. Saya share Hitungan, screen. Pak. Kelihatan ya screen saya ya? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, itu juga kelihatan wajah-wajah kalian ini kayaknya. Ada yang wajahnya kelihatan separuh lagi. Nah, jadi ada yang background-nya cacing ya. Bisa gitu ya. Ya, oke. Kita mulai untuk materinya yang hari ini. Ya, kita kalau misalkan bisa kurang dari 30 menit, ya kurang dari 30 menit gitu ya. Jadi saya jelaskan nanti barangkali kalau ada yang tanya, bisa ada waktu untuk tanya gitu ya. Karena itu saya nanti berusaha untuk cepat aja. Saya lompat-lompat langsung ke bagian yang penting gitu ya. Nah, jadi hari ini kita belajar yang namanya dimensional modeling, di mana sebenarnya ini itu butuh pengertian IRD. Kalian kan sudah pernah belajar IRD di basis data. Nah, ini lanjutannya ceritanya. Kalau sudah bisa bikin IRD,
nanti akan diubah menjadi yang ini, gitu ya. Nah, oh ya sebelumnya saya mau tanya, ini ada yang sambil di perjalanan? Enggak ya? Enggak, Pak. Setir sambil HP-an. Nah, ini dimensional modeling ini membuat yang namanya star schema nantinya. Star. Nah, saya mau langsung aja ke perbedaannya. Kalian kan harusnya sudah belajar IRD. Jadi ada perbedaan antara IRD dan dimensional model atau star schema ini. Jadi IRD itu yang di sebelah kiri gitu ya. Lalu dimensional itu yang sebelah kanan gitu ya. Nah, kalau di IRD itu kita akan punya satu tabel gitu ya. Kita akan punya satu tabel per entitas gitu ya. Kalau di dalam IRD biasa. Tapi kalau di dalam star schema nanti kita itu nyebutnya tidak entitas-entitas gitu, tapi kita nyebutnya itu ada satu buah tabel yang namanya fact table, yaitu tabel faktanya. Kemudian ada tabel-tabel yang menjadi dimensinya, gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau di IRD ini kita biasanya meminimalkan redundancy, yaitu supaya tidak terulang data-datanya, gitu ya. Tapi kalau di dimensional model atau star schema itu memaksimalkan pemahaman kita terhadap data. Jadi artinya walaupun datanya redundant itu nggak masalah, gitu ya. Nah, kemudian kalau di IRD biasa itu kita mengoptimalkan untuk update. Jadi artinya kita berusaha supaya waktu kita ngubah data, memasukkan data itu gampang, gitu ya. Tapi kalau di star schema itu kita memaksimalkan untuk mengambil data. Gitu. Makanya kalau di star schema juga di bagian kanan bawah ada the data warehousing model. Yang artinya kalau menggunakan star schema biasanya kita itu mau memakai data warehouse, mau membuat data warehouse. Ya, sedangkan kalau di IRD biasa yang sebelah kiri itu transaction processing model dipakai untuk menyimpan data transaksi. Jadi misalkan kalau di kasir dan sebagainya itu pakai IRD biasa. Nah, nanti ini sambil kalian catat juga ya, tugas kalian nanti itu melanjutkan yang kapan hari sempat memodelkan gitu ya. Cuman gini, ada peraturan baru kayaknya di masa-masa corona ini. Katanya nggak boleh ngasih tugas kelompok katanya. Nah, ini masalahnya. Jadi tugasnya itu nanti individu semuanya. Nah, karena kalau tugas kelompok nanti katanya membuat kalian itu nanti datang bergerombol berkelompok lah, padahal nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh kan saya gini Pak. kan yang ngerjakan satu orang gitu dalam satu kelompok gitu ya. Nggak boleh gitu juga. Jadinya akhirnya nanti tugasnya jadi individu ya. Sedangkan yang rancangan BI-nya kapan hari kan kelompok. Jadi caranya gini. Ya. Rancangan BI yang sudah dikerjakan bersama kelompok, nanti itu kalian email ke setiap anggota kelompok. Ya, iki ono yang gresek-gresek iki. Sopo iki? Di kuping nggak enak iki kayaknya. Saya pakai earphone lagi. Jadi nanti yang tugas pertama, yang perencanaan BI pertama itu kalian email ke semuanya, gitu ya. Kalian email ke semua anggota kelompok supaya per orang punya satu persatu. Jadi nanti untuk tugas yang kedua ini, jadi kita anggap ini adalah tugas minggu kelima yang sebagai pengganti minggu kelima. Tugas yang kedua itu nanti per orangnya bikin IRD dari kasus bisnis yang sudah dibuat di perancangan BI-nya. IRD-nya dulu, gitu ya. Bikin IRD-nya, setelah bikin IRD nanti baru bikin star skemanya, gitu ya. Jadi bikin IRD-nya, bikin star skemanya, dan bikinnya saya minta nanti formatnya pakai Workbench ya supaya sama semua. Lalu nanti saya akan sediakan tempat uploadnya di ULS, gitu ya. Nanti ya di uploadnya tugas ini maksimal ya sekitar dari Selasa lah, gitu ya. Jadi kalian punya waktu masih lama, gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi yang di materinya. Jadi tadi kan saya bilang di star schema itu ada fact table. Nah, apa itu fact table? Fact table itu sebuah tabel hanya satu. Jadi fact table itu hanya satu buah tabel yang dia itu mengandung 2 atau lebih foreign key. Jadi biasanya kalau kita belajar IRD kan foreign key itu bisa ada yang tabel nggak punya foreign key gitu ya. Bisa ada tabel yang foreign key-nya cuma 1. Nah, kalau fact table ini foreign key-nya pasti minimal 2 gitu ya, 2 atau lebih gitu ya. Kenapa? Karena nantinya kalau kita membuat sebuah sebuah star schema itu kita fact table itu sebagai pusatnya yang ada di tengah-tengah. Kenapa namanya star? Karena dia mirip bintang. Pusatnya itu fact table-nya, sedangkan di sekitarnya nanti dimensionalnya. Nanti ada contohnya, gitu ya.
Lalu kemudian ciri-ciri fact table juga, dia biasanya datanya banyak yang disimpan di situ, gitu ya. Dan biasanya datanya itu numerik, gitu ya, biasanya numerik. Nah, sedangkan dimensional tabel, jadi hanya ada 2 macam tabel ya. Fact table itu hanya ada 1 buah kalau di star schema. Dimensional table itu ada banyak, gitu ya nanti ya. Tergantung ada berapa dimensi. Kenapa kok disebut sebagai dimensional? Karena gini, kalian pernah dengar nggak kalau misalkan kita membuat sebuah laporan yang bilang gini, laporan penjualan per hari per customer. Nah, per hari sama per customer itu adalah dimensinya sebenarnya. Jadi dia ada dimensi waktu yaitu hari, ada dimensi pelanggan gitu ya. Nah, maka nanti kalau misalkan kita membuat star schema, nanti hari dan pelanggan itu menjadi tabel dimensi. Ya, jadi kalau kita bikin IRD kan tabel pelanggan ada, tapi di IRD biasa tabel pelanggan itu ya entitas sebutannya. Gitu ya. Tapi kalau di dalam star schema, tabel pelanggan itu dinamakan sebagai tabel dimensi, gitu ya. Kemudian ada tabel yang namanya tabel waktu juga, timetable, gitu ya. Nah, lalu kemudian di dalam dimension table itu dia one to many, gitu ya. Relasinya selalu one to many. One to many kemana? Ke fact table-nya, gitu ya. One to many ke fact table-nya, gitu ya. Itu kalau misalkan kita membuat star schema, gitu ya. Nah, kita langsung aja langsung ke contohnya mungkin ya, karena waktunya sangat-sangat terbatas. Bentar. Contohnya nanti jadinya membuat IRD dulu baru membuat star skemanya. Nah, ini contohnya yang ini tuh adalah contohnya IRD gitu ya yang sudah pernah kalian pelajari. Jadi di kursor saya di sana kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Oh, ya sudah. Jadi ini IRD gitu ya. Kalau kita lihat di IRD biasanya kita punya entitas-entitas, misalkan ada entitas customer gitu ya. Lalu kemudian ada entitas store atau toko. Ada entitas clerk. Clerk ini kayak apa namanya karyawannya gitu ya. Kemudian ada entitas order. Nah, kemudian ada entitas order line, promotion dan produk gitu ya. Kalau kita lihat di sini apa namanya yang entitas order gitu ya. Ini seperti kalau kita membuat biasanya itu ya kayak notanya gitu ya. Jadi di sini makanya ada apa customer ID gitu ya. Ada store ID, ada clerk ID gitu ya. Lalu kemudian kalau order line, kalau kita biasanya buat di apa namanya IRD, ini adalah tabel many to many-nya gitu ya. Karena itu kan di sini dia connect ke produk. Satu order banyak produk gitu ya, satu produk banyak order. Dan di dalam order line itu kan ada order 6 sama ada SKU itu foreign key-nya produk. Lalu ada promotion key yang artinya adalah ini mau nyatet per produk itu promonya bisa beda-beda. Di nota yang beda bisa beda-beda gitu ya per produknya. Nah, ini adalah contoh IRD yang sebenarnya sudah pernah kita pelajari gitu ya. Jadi saya tidak menjelaskan terlalu detail karena harusnya kalian sudah pernah belajar gitu ya. Cuman memang kebetulan ini apa namanya notasinya masih belum notasi yang seperti workbench gitu ya. Sedangkan kalian kan belajarnya yang workbench dan nanti tugasnya pun juga pakai workbench gitu ya. Yang ini notasinya itu notasi kayak yang punyanya Chen gitu ya. Kalau dulu basis data kita yang dulu itu pakai notasi ini. Nah, ini yang IRD. Nah, kalian ingat-ingat dulu, boleh di foto dulu atau di screen capture karena saya pindah slide-nya ini nanti apa yang ini kan hilang gitu ya. Untuk apa namanya melihat perbedaannya antara IRD dan star schema. Jadi ini yang IRD gitu ya. Ini yang IRD. Sudah saya pindah ya layarnya. Iya, Pak. Ya. Saya pindah ya layarnya kalau gitu. Ini yang IRD, kemudian ini yang star schema. Nah, dimensional model. Apa bedanya? Ada yang tahu? Saya minum ya. Iya, Pak. Apa bedanya antara dimensional model atau star schema dengan yang IRD tadi? Ada yang bisa tahu? Apa bedanya? Kenapa? Semuanya mengarah ke nota. Nah, itu bukan nota yang tengah ya. Jadi apa namanya kalau kalian perhatikan seperti yang tadi penjelasan saya di awal bahwa di dalam star schema itu tidak ada
tidak ada yang disebut entitas, tapi ada yang disebut sebagai fact table. Nah, kalau kalian lihat di dalam dimensional model ini, di yang tengah itu dinamakan fact table, gitu ya. Fact table ini nanti isinya data banyak banget, gitu ya. Fact table. Nah, fact table ini bukan nota, tapi fact table ini memang nyimpen data transaksi, tapi bukan nota. Coba kalian perhatikan, semuanya mengarah ke sini, itu karena itulah disebut sebagai star schema, gitu ya. Nah, yang di pinggir-pinggirnya ini dimensinya. Jadi bagaimana caranya, kalau saya ya, bagaimana caranya membuat sebuah star schema dari IRD, pertama saya cari dimensinya dulu. Nah, perlu kalian tahu ada beberapa dimensi yang wajib ada, yaitu dimensi time, misalkan waktu. Kenapa kok waktu wajib ada? Karena asumsi kita adalah setiap transaksi, gitu ya, itu selalu ada waktu yang dicatat, gitu ya. Nah, maka dimensi waktu selalu ada. Nah, kalau di sini kita nyebutnya bukan entitas tapi dimensi. Selalu ada dimensi waktu, gitu ya. Nah, dimensi waktu ya punya apa? Ya punya primary key-nya, punya mungkin bulan, hari dan sebagainya, tergantung kebutuhan, gitu ya. Cuma nanti di mata kuliah ini saya akan berikan kalian caranya gimana mengenerate data di dalam dimensi waktu. Karena nanti kita harus mengenerate selama 1 tahun. Tiap hari kita generate, gitu ya. Nah, semua hari kita generate. Nah, kemudian kalau kalian lihat lagi, time ini kan di IRD tadi nggak ada ya time itu. Tapi kita buat di sini ada. Nah, kemudian yang berikutnya ada store. Store itu tadi di yang sebelumnya ada ya, entitas store. Nah, entitas store kita jadikan sebagai dimensi. Kenapa? Karena bisa jadi kita butuh data misalkan gini, saya pengen data penjualan per toko. Kalau misalkan cabangnya ada banyak, kayak Indomaret atau Alfamart, gitu ya. Karena itulah di sini ada dimensi store. Nah, dimensi store sendiri, di sini ya isinya sebenarnya mirip dengan entitas store, gitu ya. Kolom-kolomnya ya mirip, gitu ya. Kemudian ada juga dimensi clerk atau karyawannya. Kenapa? Karena kita bisa juga mencari data, misalkan mencari data penjualan per karyawan, gitu ya. Nah, kita juga bisa gabung, misalkan kita mencari data per karyawan per toko, gitu ya. Berarti kita menggunakan 2 dimensi. Kalau kita misalkan mau 3 dimensi, per karyawan, per toko, per hari, gitu ya. Itu jadi 3 dimensi, gitu ya. Nah, kemudian kalian kalau perhatikan juga di sebelah kanan ada juga produk, gitu ya. Ada entitas, bukan entitas ya di sini, ada dimensi produk. Nah, produk juga menjadi dimensi. Kenapa? Karena waktu kita membuat suatu laporan, report atau membuat BI-nya nanti, kita mungkin butuh mencari data penjualan per produk, gitu ya. Penjualan per produk. Bentar. Oh, ada. Yang chatting sebentar ya, nanti saya balas setelah ini. Nah, ada dimensi produk gitu karena bisa per produk gitu ya. Kemudian ada juga dimensi customer karena bisa per customer. Dan terakhir ada dimensi promotion karena bisa per promotion gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ini bentuknya berubah drastis sebenarnya dari yang IRD tadi. Kalau IRD tadi kan ada many to many-nya kan. Nah, di sini nggak ada many to many udah. Di sini semuanya one to many. Nah, walaupun notasinya mungkin tidak sama dengan yang kalian tahu biasanya, cuma di sini kita tahu bahwa kalau ciri khasnya one to many itu tidak membentuk tabel baru, Nah, tidak membentuk tabel baru kalau one to many gitu ya. Dan kemudian kalau one to many itu foreign key-nya itu langsung masuk di dalam tabel tempat dia berelasi. Nah, kalau kalian lihat di sini, lihat fact table. Fact table ini memiliki lebih dari 2 foreign key, seperti yang tadi saya jelaskan, gitu ya. Nah, kenapa kok lebih dari 2? Karena time key pasti, ya, dimensi waktu pasti ada, maka pasti ada foreign key waktu, gitu ya. Pasti ada foreign key waktu. Kemudian ada di sini ada store key lah karena dari sini, gitu ya, dan lain-lain. Nah, maka dari itu dibilang di tabel fakta, fact table itu selalu foreign key-nya 2 atau lebih. Karena 1 sudah dipakai time, dan tidak mungkin hanya time, pasti ada lagi dimensinya. Karena itu kan minimal 2, time dan 1 lagi pasti ada. Gitu ya. Apapun itu nanti sesuai dengan kasusnya ya. Jadi tidak selalu persis kayak punya saya, tapi sesuai kasusnya. Ya, tidak selalu sama. Gitu ya. Dan kemudian kalau kalian lihat, semua primary key dari tabel dimensi masuk ke fact table-nya. Semua. Gitu ya. Di sini ada time key, store key,
clerk key, product key, customer key, promotion key. Nah, kalau kalian lihat juga memang sebenarnya fact table ini bukan mirip dengan tabel ordernya sebenarnya ya, tapi mirip dengan tabel order lainnya, yaitu tabel detailnya tadi, gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang fact table ini menyimpan yang paling detail, yaitu dia kalau di sini berarti kan dia menyimpan setiap barang itu dijual dengan harga berapa, kuantiti berapa, dan biaya berapa nanti. Nah, di sini dicatatnya apa? Waktunya kapan, karena berhubungan dengan dimensi waktu. Toko mana yang menjual, karena berhubungan dengan dimensi toko. Karyawan mana yang melayani, karena berhubungan dengan dimensi karyawan, gitu ya. Produk mana yang dijual, berhubungan dengan dimensi produk. Lalu customer siapa yang membeli karena berhubungan dengan dimensi customer, dan promosi apa yang diberikan pada produk itu karena berhubungan dengan promotion. Jadi ceritanya dia itu sedetail mungkin. Jadi mungkin gampangnya gini. Singkatnya adalah yang dicatat di dalam fact table itu seperti detail notanya. Dia kalau di dalam kasusnya penjualan ini. Nah, memang tidak selalu penjualan, kan bisa jadi macam-macam kan. Kalau misalkan perekrutan pegawai ya beda lagi, gitu ya. Lah nanti untuk yang tugas kalian itu kalian membuat star skemanya, tapi terlebih dahulu membuat IRD-nya. Kalau nggak buat IRD-nya, nggak bisa buat star skemanya. Jadi buat IRD-nya dulu, baru star skemanya, gitu ya. Nah, yang saya kasih waktu kalau sampai Selasa kayaknya kelamaan ya, Senin aja ya, biar saya bisa lihat-lihat sebentar kemudian ya, supaya nanti bisa kita mungkin nanti bisa conference lagi untuk membahas lagi kesalahannya di mana. Jadi mungkin nanti deadline-nya Senin saja gitu ya. Jadi kalian kan sudah bikin rancangan BI-nya dari kasus yang kapan, dari kelompok A. Nah, itu dibagi, setiap orang dalam kelompok harus punya. Ya, setiap orang dalam kelompok harus punya. Kemudian nanti setiap orang juga per individu bikin IRD-nya sesuai dengan kasus yang direncanakan BI-nya. Ya entitas sama atribut detailnya kalian asumsikan lah gitu ya, karena kan di soalnya tidak ada sedetail itu. Kemudian setelah bikin IRD-nya, bikin star skemanya gitu ya, semuanya di format workbench gitu ya. Nah, kemudian tadi kan karena kita memang ini waktunya terbatas. Ini kurang 7 menit ini. 7 menit lagi nih habis ini ya. Kalian semuanya bisa ini enggak ya? Bisa chat enggak ya? Chatting bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Saya share Bisa, Pak. saya share nomor handphone saya ya. Jadi nanti kita bisa chat lewat WA juga untuk detailnya gitu ya. Supaya ini. Nanti mungkin saya di-invite aja ya, salah satu dari kalian bikin grup, kemudian saya di-invite, nanti teman-temannya minta tolong di-invite gitu ya. Iya, bikin grup WA ya. Saya kasih nomor saya. Gitu ya. Masuk semuanya ya. Ya, itu nomor saya ya. Nanti di-invite, kemudian kita nanti tanya-tanya lebih detailnya di situ. Sebenarnya kalau kita pakai grup chat di WA itu bisa lebih murah sih gitu ya, karena kan gratisan ya kalau di situ ya. Cuman tidak bisa share screen, jadi saya tidak bisa menjelaskan dari slide gitu ya. Tapi kalau untuk tanya-tanyanya mungkin nanti bisa dari grup gitu ya, lebih gampang gitu ya. Mungkin itu sedikit penjelasan yang tentang slide saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu di waktu yang tersisa 5 menit 30 detik ini. Ini kalau lebih dari 30 menit foto sendiri atau gimana ini? Berarti ini cuma semua entity dari IRD jadi identity nanti. Nah, apakah semua entitas di IRD itu akan menjadi di dalam, apakah akan masuk star skema semua? Enggak juga. Enggak selalu. Gitu ya, enggak selalu. Yang masuk di star skema itu adalah yang kita itu mikir kita nanti butuh untuk merekap data dari situ. Jadi yang masuk di star skema itu adalah yang kita pikirkan, dia itu yang pertama data yang masuk di fact table. Itu masuk star skema, pastikan jadi fact table-nya. Yang kedua, data yang jadi dimensi. Yang mau jadi dimensi. Yang nggak mau jadi dimensi nggak usah. Misalnya, kita di IRD-nya punya tabel kategori produk. Gitu ya. Produknya nyambung kategori.
Tapi misalnya kita merasa bahwa di kasus kita itu tidak butuh untuk mencari, misalkan kita tidak butuh untuk mencari data per kategori produk, ya berarti nggak usah masuk star schema. Gitu ya. Yang masuk di dalam star schema berarti hanya produknya. Kalau kita berpikir hanya mau cari data per produk saja. Gitu sih ceritanya. Berarti Pak, berarti kita tapi kita juga tetap harus punya star schema ini. Gimana? Untuk Maaf. mencari data yang kita perlu. Untuk mencari data? Kita pakai star schema ini. Oh iya. Untuk apa membuat IRD-nya? Gini. Kalau misalnya kamu bisa langsung membuat star skemanya nggak apa-apa. Cuman masalahnya biasanya itu susah kalau langsung buat star skema. Harus bikin IRD-nya dulu. Kecuali kalau misalkan nanti kalian di di dunia kerja gitu ya, mau buat BI, kemudian sistem di perusahaan itu sudah ada IRD-nya. Ya sudah, berarti kalian tidak perlu membuat IRD lagi, langsung start skemanya. Tapi kan di kasus yang BI ini, kapan hari kan kasusnya itu kalian baru bikin perancangan BI-nya kan, IRD-nya kan memang nggak ada. Makanya supaya mempermudah, bikin IRD-nya dulu. Setelah IRD-nya jadi, baru bikin start skemanya dari IRD itu. Karena akan lebih gampang, gitu ya. Yang jelas satu hal yang pasti gini ya, tabel many to many yang di tengah itu bridge entity, kayak tadi order line, itu nggak mungkin jadi dimension table, nggak mungkin, gitu ya. Yang jadi dimension table itu biasanya tabel-tabel yang dia itu kayak master. Makanya kan di sini ada store, clerk, product, customer, promotion, itu jadi dimension table. Gitu ya. Lah kalau time, yang tabel time itu pasti dimension table time. Gitu ya, nggak mungkin enggak. Gitu ya. Itu pasti ada. Jadi time pasti, terus kemudian kalian tinggal cari apalagi yang menjadi dimension table selain time di kasus kalian. Kapan hari kan per kelompok beda-beda kan analisanya kan untuk buat rancangan BI-nya kan. Kan deskripsi masalahnya beda, goals-nya beda gitu dan lain-lainnya beda kan kapan hari. Nah, maka ya sesuaikan nanti. Makanya kan saya minta dikumpulkan hari Senin, mungkin maksimal hari Senin jam 12 siang ya. Supaya nanti saya bisa lihat-lihat sebentar, kemudian nanti kalau nggak Senin ya Selasanya kita nanti ketemu lagi online gini gitu ya, kuliah online lagi untuk kita bahas sedikit gitu ya. Oh iya, slide-nya ada di ULS ya. Slide-nya ada di ULS di week 5 dan 6. Karena week 7-nya mau saya pakai untuk presentasi. Mungkin presentasinya kalau hari Jumat minggu depan gitu bisa semua nggak ya? Jumat minggu depan sekitar jam 1 gitu. Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Kalau bisa berarti ya Jumat minggu depan sekitar jam 1. Iya, presentasinya di sini. Di di Zoom gitu ya. Jadi nanti kalian harus mengenable mikrofon kalian gitu karena untuk presentasi saya yang dengerin gitu ya. Nanti sambil saya tanya-tanya juga dari sini. Dan mungkin ini ya, saran saya kalau pakai Zoom untuk kita kuliah online gini, lebih baik kayak saya pakai earphone ya. Kalau pakai mikrofonnya di laptop itu nggak terlalu denger. Iya, video juga nanti. Iya, nggak denger, Pak. Iya, makanya kalau mikrofon di situ nggak pakai denger. mic. Ya, Biar fokus mikrofonnya pakai suaranya. mikrofon ini. Iya. Ini kurang beberapa detik ini kayaknya ini putus ini. Loh, Pak, nomor WA-nya nomornya belum di-share, Pak. Iya, nomornya belum masuk, Pak. Belum masuk, Pak. Di everyone. Everyone. Waduh, gimana? Iya, di everyone. Iya, salah private mungkin chatnya, Pak. Itu, kelihatan nggak? 085649174444. Gimana? Tunggu, Pak. Di atas type message-nya. Sorry. Mana 4917. Siapa? Nah, dah. Nah, mantap. Ya, sudah ya. Waktunya tinggal 10 detik. Ya sudah. Kalau putus berarti nanti kita ketemu lagi di pertemuan mendatang ya. Terima kasih untuk yang hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya.